Tragedi kerusuhan Mei tahun 1998 terhadap etnis Tionghoa. Catatan hitam bagi sejarah reformasi Indonesia, kerusuhan Mei tahun 1998 jadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran terjadi di kala itu. Satu di antaranya yaitu tragedi Trisakti, yang menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti dan menyusul peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya yang dikenal dengan kerusuhan Mei tahun 1998. Kasus HAM yang paling membekas kala itu adalah peristiwa penjarahan serta pemerkosaan massal terhadap etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Hal ini menimbulkan trauma mendalam bagi etnis Tionghoa yang selalu dikambing hitamkan dalam berbagai tragedi berdarah di negeri ini. Pada rentang 13-15 Mei tahun 1998, Indonesia bergejolak akibat kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa di sejumlah kota, antara lain Jakarta, Medan, Palembang, Solo, Surabaya serta beberapa kota lainnya. Kerusuhan Mei tahun 1998 disebabkan oleh sentimen anti-Tionghoa yang telah lama berlangsung yang kemudian dimanfaatkan untuk memicu kericuhan akibat krisis moneter. Saat itu beredar tuduhan bahwa etnis Tionghoa penyebab krisis moneter. Provokasi tersebut disebarkan oleh beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan perekonomian. Tuduhan tersebut didasarkan pada informasi palsu bahwa etnis Tionghoa melarikan uang rakyat ke luar negeri dan sengaja menimbun sembako sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Apalagi jika dilihat secara materi, perekonomian etnis Tionghoa yang stabil dan strategis, serta dinilai lebih sukses. Hal tersebut semakin memperkuat kebencian masyarakat pribumi terhadap keberadaan etnis Tionghoa tersebut. Kebencian dan kecurigaan seperti hawa pengap yang mengambang di udara, ketegangan semakin menjadi ditambah dengan beredarnya desas-desus bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari rezim Soekarno yang menganut paham komunis yang bertentangan dengan paham yang dianut masyarakat mayoritas. Sentimen tersebut semakin memposisikan etnis Tionghoa sebagai dislike minority, yaitu kaum minoritas yang tidak disukai serta disisihkan. Pemerkosaan secara biadab terhadap wanita Tionghoa oleh pelaku rusuh Mei tahun 1998 dilakukan dengan cara gang rape, di mana korban diperkosa ramai-ramai secara bergantian dalam waktu bersamaan. Ironisnya, selain dilakukan di rumah korban, pemerkosaan juga dilakukan di tempat-tempat umum, tidak peduli bahkan di depan orang lain. Para perusuh tidak pandang bulu terhadap korban, mereka menyekap wanita Tionghoa yang mereka temukan baik di jalan dan di rumah, hingga ditransportasi seperti taksi, angkot, maupun bus. Selain diperkosa, wanita Tionghoa yang mereka tangkap kemudian disiksa, dilecehkan, dianiaya, bahkan dibunuh. Kejadian tersebut menyisakan bekas trauma psikis yang amat berat bagi korban yang masih hidup. Beberapa di antaranya bahkan memilih mengakhiri hidup karena tidak sanggup menanggung beban trauma. Ada yang menjadi gila, diusir oleh keluarga, serta menghilangkan diri ke luar negeri dengan mengganti identitas. Salah satu korban pemerkosaan,
Ita Martadinata Haryono yang telah bergabung sebagai anggota tim relawan bahkan dibunuh secara keji pada tanggal 9 Oktober tahun 1998. Ita tewas di rumahnya sesaat sebelum kepergiannya ke Amerika Serikat sebagai saksi pembela HAM internasional terkait kasus kerusuhan Mei tahun 1998 tersebut. Total korban tewas dalam kerusuhan Mei tahun 1998 adalah sekitar 1.188 orang, dan setidaknya 85 wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.